Yang benci biar tambah benci, yang mencaci biar tambah mencaci, yang menyakiti biar tambah menyakiti. Gua akan menerima dengan sepenuh hati. Sebab gua tahu, seseorang yang benar-benar peduli, dia akan menghargai sebuah hati. Bukan so benar sendiri, lalu menyakiti dengan kata-kata keji. Maka dari itu, jika gua nggak diterima di situ, gua akan sabar. Gue akan berusaha sabar. Gue akan sadar diri. Gue akan introspeksi diri. Tapi jika sabar gue udah gak ada lagi, ya gue akan cari tempat di mana gue bisa dihargai dengan sepenuh hati. Bukan hanya sekedar diterima dengan materi. Maka kalau Indonesia diperhitungkan, yang pantas di samping kesuburannya, kemakmurannya, dengan turunan darah gen-gen yang luar biasa. Nah, di Indonesia itu diusahakan primer kira-kira bisa dipecah belah, terutama NU nih kita khawatir. Sebab kalau NU suka kan digoyang gue khawatir. Nah, ini kalau pesan kalian panjangnya setuju, perkuat akidah ahli sunnah wal jamaahnya, kuatin nahdlatul ulamanya khususnya. Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad. Tinggal pulau hormati panjenengan Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa. Tetap sini itu. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Hal melibawau dan bahasa ini sangat penting. Monggo-monggo mawon sing memilih bid'ah dan lain sebagainya terserah. Tapi dzikrus sholihin itu penting sekali, karena dengan adanya dzikrus sholihin kita akan menjadi umat yang tidak kehilangan sejarah atau melupakan sejarah. Kita ini sampun kata kehilangan sejarah. Sejarah di Ponorogo 1820, 25, 1830 selesai. Sebabnya apa kirang paham. Sejarah itu termasuk minas sholihin minal ulama Kiai Mojo, Sentot Prawiro Dirjo, Ali Basyah niku nami pasukan. Nah, zaman di Ponorogo pasukan itu dibagi 8, Ali Basyah 1, Ali Basyah 2, Ali Basyah 3. Setiap pimpinan diabak sing dipun pimpin dening panjenenganipun Ali Basyah Sentot Prawiro Dirjo piyambak. Kagitan Kuningan dan ulama ageng terkenal Kyai Hasan Maulana, termasuk yang dibunuh di Belanda, Kyai Rifai Batang Kalongan, termasuk Kyai sing dibuang di Belanda dan Manado. Dan berapa puluh kiai bahkan ribuan kiai ulama baik yang dibantai pada waktu zaman kejadian wonten Haramain. Bukan sedikit ulama. Jupi tingali dan kitab kagunganipun Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Besar Haramain.
dan banyak lagi. Setelah itu diteruskan oleh para ulama-ulama pendahulu, perintis pesantren, perintis madrasah. Yang kita ketahui di Tegal ini luar biasa. Dari ulama besar yang ada di Tegal dan tokoh tarekat Naqsyabandiyah, asmanipun Kiai Abdullah Kepatihan Tegal. 100 tahun yang lalu beliau wafat. Ning kula takon, ning di sejarah niku cara. Kiai Badawi atau Ki Bedawi, ulama khawarikul adah di zaman itu benten Tegal. Mbah Sulaiman Karanganyar, sejarah itu tinggi. Kula boten bakal nuduh ya habaib. Nah habaib terdataraken. Takon baik-baik bisa nerangaken Bayu kayak dia Bayu. Belajar ini guru ini. Iki ulasan ini. Sing akeh kepaten obor. Sehingga kumpulan sejarah niku terkadang kaulul jari bandeyan. Keranten kurang rapi tersusun dengan baik. Kula urut Kiai Muhyiddin Randu Gunting, disusul malih Kiai Abdullah Karanganyar. Suyah pada waktu itu Kiai Muhyiddin Randu Gunting. Kiai bocah NU saniki kenal dulu, ngerti apa. Diterusake waktu zaman sementara Suriah, anggota Suriah Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, Syekh Abdullah bin Umar Al-Haddad. Terus wonten zamanipun Mbah Ki Ubaidah Kiren, lajeng panjenenganipun Kiai Abdul Bari Karanganyar ramanipun Kiai Muhammad bin Abdul Bari. Kiai Abdul Bari menika wau muridipun Sayyid Utsman Mufti Besar Indonesia. Terus wontenipun Mbah Kiai Abu Su'ud, Kiai Barmawi, Kiai Said Kiren Tegal, Kiai Mansur Kalimati, Kiai Surowardi, Kiai Muslim pada waktu itu masih berkembang. Kiai Miftah Tasiten Lirboyo nopo Teguiro. Ngantos tumbuh Kiai Mansur Kalimati, Kiai Surowardi Kalimati, Kiai Romdon Lemah Dur, mengandapipun Kiai Nawawi Suro, Kiai Masyuri Lebaksiu, Kiai Sahyu, Kiai Siraj. Generasi mudanya tumbuh pada waktu itu, generasi-generasi penerus sampai Kiai Umar Yomani, ngantos Kiai Utsman ramanipun Kiai Hambali. Kula menangi sedaya. Saya melu gemblengan ten Kiai Utsman zaman 66 bulan itu. Kiai sing Malik, Kiai Isa Babakan, Kiai Abdul Malik, Kiai Bedawi, Kiai Nasori,
lajeng tiyang sing gagah dan berani Tanfidyah Nahdlatul Ulama pada waktu itu Kiai Sanusi Kesupen sekiringan berai sah-sah niki ngerti apa ora. Dan pada waktu itu mengadakan pengajian akbar tentang Kiai Sanusi ingkang dipun rawuhi Subhan ZE. Saya masih ingat sekali. Begitulah perjuangan Nahdlatul Ulama. Saya sebagian bagian daripada saksi hidup. Melu ngerasakan payah perjuangannya ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kalau sampai tidak ada kholnya, boten wenten khol kiai-kiai, generasi kita akan kepaten ompor. Bagaimana membangkitkan al-mahabbah wa ta'assub fi aqidatihim, fanatik terhadap akidahnya, didukung oleh mengetahui riwayat hidup para masyayikhul fil Islam. Ini satu kelemahan. Napa malih sampun kuburannya, situsnya saja buh kerawat apa orang. Yun saya terpaksa menyinggung, tapi karena kita melihat dengan mata kepala sendiri. Boten ten bakek, boten ten maklah, nopo ten subeka. Sinten pun nanti umroh, sinten sing sampun haji. Ningali juga. Mau tanya makamnya Kiai Nawawi Al-Bandani yang karyanya buat tangan saja 400 kitab taklifnya, masih banyak yang belum diciptakan, belum dicetakkan, belum muhakkok. Ulama Indonesia, ulama Jawa, belum tokoh guru besar Thariqah Syekh Abdus Samad bin Abdus Samad Ahmad Khotib Sambas yang nanti Sambas maksudnya Pontianak, guru besar di Masjidil Haram dalam Thariqat Qadiriyah manapun yang ada di Hadramaut, India, Indonesia, hampir mlebetipun teten Syekh Ahmad Khotib Sambas, ulama Indonesia. Sampai yang dalam pulau Indonesia ini akeh sebulan ngerti. Nah, kalau nasib NU ke depan, nasib ulama-ulama Indonesia, pejuang-pejuang Indonesia, sehingga kita kabupaten obor, seolah-olah kita tidak mengetahui bahwa Indonesia merdeka itu termasuk ulama ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan sebelum adanya TKR. Sadar atau tidak panjenengan kita ini? Kalau sampai kabupaten obor, saya khawatir seolah-olah Indonesia merdeka itu tanpa perjuangan. Indonesia itu merdeka hadiah, ngelamun itu yang pendirian yang itu. Indonesia merdeka, tegaknya kembali sang-sang merah putih berdarah, bukan hadiah. Hingga terbentuknya TNI Polri. Sekarang saya ucapkan selamat Dirgahayu hari ulang tahun Tentara Nasional ke-74. Beliau adalah kebanggaan kami. Polri juga kebanggaan kami. Generasi-generasi penerus yang luar biasa, tentara-tentara Indonesia dan polisi-polisi Indonesia. Stop, jangan melihat oknumnya, lihat keutuhan institusinya. Ojo skala siji dadi oknum diorbit-orbitaken njeblosaken ngrendahkan polisi kita atau tentara kita. Kami selaku rakyat dan bangsa Indonesia merasa tersinggung
apabila selalu polisi kita, tentara kita dipojok-pojokkan. Karena polisi dan TNI adalah anak rakyat, anak bangsa. Kami selaku rakyat Indonesia, bapak kandung TNI Polri. Barang siapa berani mengganggu, menyentuh TNI Polri, berarti mengganggu rakyat Indonesia. Setuju? Harusnya nonton. Tapi kalau tidak tahu sejarah, Allahumma hdina lima hadayt. Ya Allah, maka kemudian berapa makamnya sudah diratakan di Baqi? Belum di Ma'la. Alhamdulillah garwani Kanjeng Nabi masih utuh, mesti dipelihara, masih bagus. Masih muslimin. Nah, maka metode pun kalau kita ulangi lagi adalah membangkitkan kembali, membangun kembali sejarah supaya anak-anak kita tidak kehilangan sejarah. Dan dengan sejarah itu kita akan bisa bercermin kepada para beliau-beliau. Dengan perjuangannya dan lain sebagainya bisa untuk menjadi contoh kita semua. Larang akan. Biar kita memahami, para bapak, para ibu yang saya, Indonesia itu gudang. Di samping subur makmur, tapi subur makmurnya itu ada nurnya. Aneh kan? Subur makmur kadang, tapi belum tentu mempunyai nur. Tapi ibarat di antaranya Indonesia yang subur makmur mempunyai nur. Siapa nurnya? Al ulama wal aulia wa ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam paling terbanyak dimakamkan di Indonesia. Selesai itu. Pulau urut mawon sing pulau ngerti. Mulai ujung Banten, Maulana Mansur, Cikaduan, Maulana Hasanuddin Banten, panjenenganipun Maulana Yusuf Pekalangan Banten, Maulana Abdul Syakur Al-Maghribi Kasunyatan Banten. Ditarik ngetan malih saking Banten, ada tokoh ulama lagi yang juga terkenal, Kiai Ali dan Kiai Umar, datuk dan ayahnya Kiai Nawawi Al-Bantani di Tanara, Tantura semuanya. Dan di situ juga ada cucu Maulana Hasanuddin Banten, Tajul Ars, sang yang ras-ras, dan banyak lagi. Ditarik lagi ke Tangerang, Maulana Ja'far Al-Maghribi, makam panjang daerah Tangerang. Ditarik ke timur lagi, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidarus, As-Sayyid Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Sayyid Abdurrahman bin Ali Ba'alawi, Kampung Bandan, Sayyid Abdurrahman bin Ali Syadri, di kotanya Kiai Abdul Karim, Kiai Tahir, dan beberapa kiai-kiai mutaqaddimin di Jakarta. Tarik ngetan malih Syekh Burok Kerawang, terus sampai Indramayu, panjenenganipun Habib Umar bin Toha bin Yahya, Habib
Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saqaf, Al-Habib Yusuf bin Ahmad bin Syekh bin Yahya, Kiai Yusuf bin Muhyiddin Maha Guru wonten Wat Bogor Indramayu, Kiai Syakir, Kiai Sam'un Dada, Kiai Taqiyuddin Dodok, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya terkenal Habib Keling. Terus ditarik Maulana Datul Kafi, Maulana Ahmad Karangkendal, Maulana Syarif Hidayatullah, Al-Habib Abdurrahman Basyaiban, ditarik Wetan Malih, Kiai Gede Losari, Pangeran Mundu, putra Maulana Syarif Hidayatullah, cucu Syarif Hidayatullah. Saking Losari tarik Kiai Idris Lumpur, terus ditarik As-Sayyid Muhammad bin Abdurrahman, terkenal Mbah Panggung, Kiai Gede Sebayu, Syed Ahmad Ibrahim Al-Maghribi, Suro Penglawen, Syed Qoribullah wonten Gunung Tanjung Tenggil. Lha kula iso ngomong niku tukang ziarah orang iki. Mung bedane mboten pikantuk titel sarjana kuburan. Jantan kula tahun sudah 3 sekawan sampun mondok ten pesantren wonten babakan. Lecan kula kathah. Nek dong waktu prai dolan benten Lebak sinten Ki Mas Guri. Jadi makin nek holten Kiai Armia Ramani Ki Said, Kiai Sanadi, Kiai Rois, Kiai Apal sing waliullah, Kiai Tarhadi. Jadi Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ditariknya tanpa Malang Syed Hasan bin Yahya, Mbah Samsuddin terkenalipun, Syed Atajuddin Abdul Qadir bin Abdurrahman bin Yahya yang mengganti namanya Gunung Karo, yang tidak lepas setiap tahun dulu mengeluarkan apinya, diganti dening waliullah As-Sayyid Tajuddin Abdul Qadir bin Abdurrahman bin Yahya wonten pesantren Comal, diganti nama gunung tersebut Gunung Salamah atau Gunung Selamat. Loh, sejarah. Ngantos dugi Surabaya, Gresik ngantos Banyuwangi, subur makmur Indonesia, tapi mempunyai nurul ulama wa nur ahlil bait Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nurul awliya illah. Bejo kemayangan muji syukur datang Allah taala dilairake wonten Indonesia. Mestinya jaringan fanatik. Bangga sing Hadramut kudane aulia, pecahane Hadramut wali-wali sing ten Indonesia. Pikiran apa? Dados menawi kita kenalkan satu persatu rekanipun hal akan membangun kembali. Wali kutub sing di Indonesia itu kathah sing dimakamkan. Jangan dikira tidak. Nah, karena kita melihat beliau-beliau itu bukan segi agama saja berdakwahnya, dengan mentaati perintah ikut Allah Ta'ala, ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Apa dikira kiai ini umum bisa wiri dan rok nama itu andil
kemerdekaan Indonesia. Sakingan menyong bae ora tau nyatet teori wae iki. Jadi tak pandiri ya di bapak tuane konflik. Tah tak cari. Nah cari. Kira-kira net bisa dana tahun kira gini. Ya. Ini militan masih cilik saya terus gede ini dipikir dewek lah ilah kuitan kan udah karena kurang telitinya dalam sejarah sampai tengok yang sepuih piabak babai pun jaga dia kata kelara ini kaya mau Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Fulan komplit wa ila hadrati bah ini baru nyebut baik debek menjur lain wa ila hadrati bahbu al-fatih istilahnya bagaimana ya bahbu baik wa usulin wa furu'ihim. Nah kalau kita mengetahui itu semuanya akan menjadi umat yang baik, menjadi bangsa yang baik. Karena kita mempunyai prinsip bahwa kita umat Islam Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia mempunyai sosok guru turunan terah orang yang luar biasa, Zaman Gajah Mada mampu dengan sumpah palapanya beliau menguasai dari Nusantara semua dari mulai Indo. Napa namanya pun India niku ngantos dugi Indochina, Sri Lanka ngantos dugi Indochina. Zaman Majapahit sudah begitu hebatnya. Jadi bangsa Indonesia itu besar. Bangsa Indonesia bukan kecil. Pada tahun-tahun itu sudah mampu menguasai Gajah Mada dari mulai Sri Lanka sampai Indochina. Maka kalau Indonesia diperhitungkan yang pantas di samping kesuburannya, kemakmurannya dengan turunan darah gen yang luar biasa. Nah Indonesia itu diusahakan primen kira-kira bisa dipecah belah, terutama NO nih kita khawatir nah. Sebab kalau NO suka kan digoyang gue khawatir nah. Nah ini kalau pesan jalan panjangnya setuju. Perkuat akidah ahli sunnah wal jamaahnya, kuatin nahdlatul ulamanya khususnya. Setuju? Setuju. Keras? Setuju? Harus makan. Setuju? Setuju? Ini kira. Untuk menjaga apa? Menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Dan ini begitu baru berbuat pidato bicaranya. Sore itu jenengan mulai pondower nih. Terus kita mengingatkan kembali. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang merupakan sejarah. Terakhir, katahipun santri cepat pada ditiwali, ilmu manfaat, sing sugih diparingi barokah. Kuncinya mengorok. Kuncinya kali. Semua aulia ini berbeda dua. Sing alim sungguh langit ya tetap cepengan kali ini. Pingin sebenarnya. Siji toat ning wong tua loro toat karo gurune. Sepira alim sungguh langit karo wong tuane senajan bodoh. Jadi arep-arep ilmu manfaat. Kalau gurune cuma bisa apa gitu doanya alfiah ngoprok itu akhirnya ngoprok kita paham jadi gede-gede dan sebagainya ngomong ditepuk jangan sampai kayak dia. Tapi kalau guru yang nganggap sepi aja diarep-arep manfaat ilmu ini kali ini gue cepeng
wengi nek pingin dadi sing ilmune manfaat dunia akhirat aja tinggal khidmah kalau yang satu kali kalian guru nipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.